Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basrini Atmi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Penggerak Balatung, semester 3. Adapun tugas mata kuliah pada hari ini yaitu mata kuliah keterampilan berbicara, yang dimana dosen pengampunya yaitu Haja Hernia Studi SPD MPD. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi nikmat yang luar biasa. Selain itu pula kita masih diberi kesempatan untuk berbicara panjang lebar pada hari ini. Tak lupa kita berikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Lisanmu Surga Nerakamu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah ini, lisan ini. Kita ini adalah penerjemah dan mengungkap isi hati kita. Perhatikan pada surah Ar-Rahman ayat 1-4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman sekalian, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Allah menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kita telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Oleh namu syafa'an, jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, sesuatu apakah yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka bertanyalah lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Ya Rasulullah SAW pun menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya karena aku, maka aku akan menjamin untuknya surga. Jadi nikmat lisan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak maka banyak orang akan masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah tidak memperhatikan apa yang keluar dari dalam mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa berpikir, tampaknya terlebih dahulu, sehingga alangkah baiknya kalau kita berpikir dahulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya yang luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah atau bencana lisan itu? Apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama yaitu bencana yang luar biasa kalau kita menggunakan lidah kita atau lisan kita ini untuk berbicara sesuatu yang batil atau yang sia-sia. Lidah tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Rasulullah SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana tidak berbicara batil tadi apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lebahnya berdoa kepada Allah lebih, dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini nggak berpikir dulu sebelum kita berbicara. Lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini
pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana beliau difitnah pada surah An-Nur ayat 11 sampai 26, bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah satu seorang sahabat Nabi, Raden Umar, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW yang salihnya luar biasa masih difitnah. Hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, lisan kita tidak boleh digunakan untuk lebah dan untuk memfitnah orang. Maka perhatikan pada surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua orang jauhi kebaikan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing ghibah, fitnah orang, karena hal ini maka akan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk naminah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contohnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud, misalnya memecah belah umat Islam, mengadu domba. Semua perang dalam perang Uhud pada saat itu ada 1000 pasukan. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya adu domba pada 300 orang pasukan Islam mundur untuk jadi perang karena mendengar kalimat Abdullah Ubay bin Salul yang kerajaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seseorang muslim. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut. Dia mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya si fulan melakukan tahajud pada malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangganya dengan mulutnya. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan dari si fulan tersebut, tentu dia termasuk ahli neraka. Teman-teman sekalian, hati-hatilah dengan lisan kita, termasuk bejana lisan tadi. Yang pertama adalah bicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, ghibah, fitnah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikut ini yang kedua, bencana dari lisan atau bencana dari lidah kita, yaitu adalah diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maka maknanya adalah maksiat, dan di depan mata kita diam saja. Ingat perkataan Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, hai ibadah, yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafalkan, dan menyampaikannya. Jadi nggak boleh tuh kalau seorang orang Islam mengatakan, sudahlah maksiat urusan dia, kita menghargai dia bermaksiat, zina itu urusan dia. Kita tidak boleh, seorang muslim itu kalau ada maksiat di depan matanya nggak boleh diam saja. Kalau Rasulullah apalagi menghalangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu.
Kalau tidak bisa ingkar di bawah perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, dengan lisan ini, karena bencana lisan atau bencana lisan itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan umat Rasulullah. Sekian dari ceramah dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.